Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mendapat hikmah tentang Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Jadi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang punya pengetahuan teknologi tentang peristiwa osmosis. Peristiwa osmosis itu adalah peristiwa percampuran antar sel dalam larutan yang lebih rendah ke larutan yang lebih pekat. Jadi setelah manusia ini ikro, bisa membaca petunjuk dari pencipta, maka ada satu proses yang namanya osmosis. Jadi antara ruh yang ditiupkan dengan fisik kita yang bersifat binatang ini, apabila kita ikro membaca Quran dari Al-Fatihah, pembukaan, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang di terakhir itu ada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang di Al-Fatihah awal Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Nah, jadi Quran itu adalah satu alat osmosis antara ruh dan fisik binatang manusia, maka diawali dengan sifat Al-Baqarah, sifat binatang. Nah, terakhir dia akan terjadi peristiwa osmosis bagi orang yang ikro antara ruh dan binatang. Sifat binatang ini dia akan berubahlah menjadi manusia yang sudah mendapat petunjuk, sehingga ruhnya aktif, sehingga proses osmosis pada manusia untuk menjadi khalifah terjadi. Itulah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Itulah yang diciptakan pertama sebagai khalifah adalah Adam. Adam adalah khalifah yang telah melalui proses osmosis. Jadi terciptanya khalifah itu adalah satu manusia, fisik secara manusia dengan ruh yang ditiupkan. Dalam peristiwa osmosis ini dia menjadilah khalifah, pemimpin yang sesuai dengan petunjuk. Nah, ke depan kemungkinan besar manusia binatang ini yang merusak alam semesta ini akan dimusnahkan, seperti halnya dulu bumi ini dikuasai oleh jin. Nah, sekarang alam semesta ini juga udah dikuasai oleh keburukan manusia. Nah, nanti keburukan manusia ini akan dimusnahkan, lalu akan digantilah dengan osmos, manusia yang mendapat petunjuk, yaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Nah, pemahaman ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti sains. Kalau orang-orang yang cuman membaca secara bahasa, bagaimana cara membacanya yang lancar, lalu hafal, tanpa pernah berpikir, ya mereka tidak akan pernah mengerti, nggak pernah dapat hidayah gitu. Mereka nggak pernah dapat hidayah untuk menciptakan pesawat atau untuk menemukan matematika yang terus menjadi digital saat ini. Mereka yang ahli-ahli bahasa, yang dibilang ulama, yang banyak kitab-kitab dari mana,
yang tidak jelas mereka yakini, tapi sebetulnya kitab yang paling sederhana, Quran terjemahan ini mereka tidak baca dengan baik. Kalau mereka baca dengan baik, maka mereka akan mendapat hikmah, hidayah. Nah, disinilah iblis itu menghalangi manusia dari jalan pencipta langit dan bumi ini dengan judul-judul sebagai orang berilmu, orang baik, ya bahasanya menarik hati seperti yang digambarkan di kitab bacaan mulia. Jadi bukan mereka itu menipu dengan cara bodoh, mereka menipu dengan cara yang sangat bagus, bahasanya menarik hati. Ya mudah-mudahan makin banyak orang yang menjalankan perintah Iqra, membaca bacaan yang diterima oleh Nabi terakhir Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW begitu bacaan itu selesai, beliau meninggal. Nah, Nabi ditutup. Nah, semua manusia bisa Iqra membacanya di era modern ini dengan bimbingan pencipta langit dan bumi sih. Makanya tidak diteruskan proses kenabian karena kemampuan manusia untuk membaca ayat-ayat sudah cukup, sehingga sekarang ini manusia bisa menggunakan teknologi digital, teknologi cahaya. Dalam waktu singkat kita bisa berkomunikasi video call. Ini adalah komunikasi cahaya dalam 2 dimensi. Nah, 30 tahun lagi kurang lebih kita mungkin sudah mampu menggunakan teknologi Nabi Sulaiman, yaitu dengan teknologi osmosis ini kita akan pemindahan 3 dimensi. Itulah eranya orang berpengetahuan, bukan ulama-ulama yang sekarang digembar-gemborkan tapi nggak menguasai sains matematik, cuman bisa berbahasa bolak-balik aja. Nah, manusia-manusia dengan kondisi 30 tahun lagi yang disebut manusia osmosis itu adalah manusia-manusia yang seperti Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Mereka sudah mencapai proses. Kalau dulu orang bilang sesat, manunggaling kaula Gusti, ya nanti udah nggak aneh lagi karena udah teknologi digital, udah teknologi cahaya. Kalau dulu kemampuan manusia berpikir belum memadai gitu, teknologinya belum memadai. Jadi istilah Allahu Akbar itu mereka nggak tahu itu bahwa itu adalah sinyal. Makanya dia bukan diperintahkan untuk mengucapkan, tapi adalah Qul huwallahu ahad. Ahadnya yang harus dimengerti. Ahad itu adalah semuanya di bawah kendali pencipta alam semesta. Dia tidak ada yang terurai di situ. Itulah ditutup dengan Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Ya, cuman mereka yang cuman ahli bahasa menafsirkannya ya secara bahasa aja, nggak mengerti teknologi osmosis dan lain-lain. Ya alhamdulillah malam ini kita mendapatkan satu petunjuk. Mudah-mudahan 30 tahun ke depan manusia-manusia sudah mulai paham Iqra sehingga mereka bisa abadi dengan status Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Hanya manusia yang bisa abadi bersama Rob. Karena ini statementnya ada di penutup bacaan mulia Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.